yang melakukannya. Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, yaitu iman dan kekudusan. Jadi kita akan melihat sebuah tokoh dalam Alkitab di perjanjian lama, ya Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian lama dikatakan jelas sekali kepada kita bahwa ada seorang yang memiliki iman, yang memiliki perkenanan Tuhan, sehingga dia diangkat ke surga. Ya. Jadi saudara, kurang lebih pada awal kehidupan manusia, Metusalah ini kan kehidupan manusia setelah jatuh di dalam dosa. Jadi keturunan-keturunan Adam yang pertama, saudara, mendapat sebuah perkenanan Tuhan, itu Henok. Dan dia diangkat ke surga. Kemudian pada zaman pertengahan di zaman kerajaan, yang mendapat perkenanan Tuhan adalah Nabi Elia, Tuhan angkat ke surga. Dan pada perjanjian baru kita tahu, Tuhan Yesus menggambarkan representasi daripada perjanjian baru sampai hari ini, yaitu Tuhan yang menjadi manusia diangkat ke surga. Kita percaya saudaraku yang terkasih, bahwa perkenanan itu bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara mau diangkat Tuhan dalam hidupmu, engkau menemukan kasih Allah dalam hidupmu, kita butuh yang namanya iman dan kekudusan. Coba kita lihat next. Kita akan melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang gelap ini jahat ya, dunia yang jahat, dunia yang gelap, membangun sebuah kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Teladan Henok ini mengajarkan kepada kita memahami bahwa beberapa hal ada kunci-kunci untuk menjaga kesucian. Bagaimana kekudusan Henok dapat dibangun. Jadi nggak mudah saudara untuk hadir di tengah-tengah dunia yang kalau kita tahu komplek kita, tempat kita ada itu, kalau bicara tentang kalimat maki itu hal biasa. Lalu kita jadi orang yang tidak memaki, itu sulit saudara. Ya, coba saudara renungkan, di seluruh komplek, di sekitar, bahkan di dalam rumah kita sudah sering mendengar makian umpatan, ya, kata-kata segala macam umpatan, ya, katakanlah kota kita, kota Sorong, bahkan daerah kita ini seringkali mengumpat itu atau memaki orang dengan kata-kata yang kotor. Bahkan juga segala istilah kebun binatang itu hal biasa itu, ya kan? Tapi untuk tidak menyebutkan seperti yang ada di lingkungan kita berat, saudara, berat, ya kan? Berat, saudara. Merem, ya. Ketika ada orang salah sama kita, lalu kita kan kebiasaan kalau di lingkungan kita kalau ditekan, kita dianiaya, kita dilakukan penindasan, kita akan mengumpat. Itu kan biasa di tempat kita, di daerah kita ini saudara. Tapi begitu kita ditekan lalu kita tidak mengumpat, tapi kita memberkati, Tuhan berkati kau. Itu berat saudara, mulut dan hati nggak sinkron, apalagi otak nggak sinkron saudara. Nah inilah yang dibuat oleh Henok, nggak gampang saudara. Ya, nggak gampang. Jadi itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah bagaimanakah caranya, salah satu tadi istilah itu, salah satu saja kebiasaan yang telah mendarah daging. Yang tadi istilah umpat tadi, ada banyak lagi hal-hal lain. Tapi hal itu nggak gampang saudara, berat. Saya saja saudara yang berdiri di sini nggak gampang untuk tidak ikut itu. Tapi itu perjuangan Henok saudara. Kegelapan dunia, kejahatan dunia, lingkungan dan sekitarnya, tapi dia nggak ikut serta dengan kejahatan dan dosa itu. Itulah yang dilakukan Henok. Dan bagaimana kuncinya supaya kita bisa memiliki iman yang bertumbuh sehingga kita mengalami kudusan. Oke, next. Kita lihat. Nah, yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Saudara bisa lihat sama-sama dalam Alkitab kita tadi, ada kata yang dikatakan
Henok dia bergaul dengan Allah dalam Kejadian 5 tadi ayat yang ke-21, Kejadian 5 ayat 22 dan sampai dengan ayat 24. Di sana dikatakan setelah Henok hidup 65 tahun ia memperanakan Metuselah. Dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metuselah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi saudara, kata hidup bergaul dengan Allah. Ya, Henok mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dia memilih untuk bergaul dengan Allah. Bergaul itu artinya memiliki pengenalan akan Tuhan sebagai dasar. Sehingga dia bertumbuh dalam iman. Coba kita lihat next. Bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Hal ini berarti Henok memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Tapi ada sebuah peristiwa, saudara, saya catat di sini. Ada sebuah peristiwa dahsyat yang mengubahkan Henok. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 ini dikatakan, setelah ia berusia 65 tahun dan ia memperanakan Metusalah, maka Henok bergaul dengan Allah 300 tahun lagi, kemudian Henok diangkat ke sorga. Saudara bisa perhatikan ayat ini, saya lihat ada sebuah peristiwa penting di sini. Kalau saudara kita baca dalam Kejadian 5 ayat 1 seterusnya, kita bisa lihat Adam memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini. Tiba-tiba dapat di ayat 21, Henok lahir dan dia bertumbuh sampai usia 65, baru dia bergaul dengan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa enggak waktu habis lahir, Henok ini usia berapa gitu kan, lalu dia bergaul sama Tuhan. Tapi kenapa harus sampai 65 dulu baru dia punya anak, setelah dia punya anak baru dia bergaul sama Tuhan. Jadi ada sebuah peristiwa di sini, karena di zaman Henok, sebelum Henok bapak-bapak leluhurnya, tidak ada seorang pun yang bergaul dengan Tuhan. Bahkan Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa sekalipun kita bisa lihat, ya. Kemudian terakhir Habel yang membakar korban lalu dibunuh oleh Kain. Setelah itu sudah tidak ada lagi persekutuan itu sudah dengan Tuhan. Kelihatan dunia hidup dalam kejahatannya. Kemudian keturunan Sem, Ham dan Yafet baru turun sampai lahirnya Henok. Dan Henok pun tidak di usia muda, sampai usia 65 tahun dulu baru dia setelah melahirkan anak, baru dia bergaul dengan Tuhan. Jadi ada sebuah peristiwa dulu yang disebut dengan peristiwa Henok memiliki anak yang bernama Metusalah. Setelah itu dia juga melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Baru dia bergaul dengan Tuhan. Jadi kita tidak lihat ada sebuah peristiwa apa, kita tidak lihat dan tidak ada tulisan catatan resmi, catatan apapun tentang peristiwa Henok. Tetapi yang saya catat di sini ada sebuah peristiwa setelah, kata firman Tuhan jelas, ayatnya yang ke-22, setelah jadi bergaul karib dengan Allah, Henok bergaul karib dengan Allah setelah dia memperanakan Metusalah. Kita nggak tahu ada peristiwa apa di situ. Tapi ada sesuatu jelas dikatakan, dia bergaul karib dengan Allah itu setelah dia memperanakan Metusalah. Ya, saudara, kadang-kadang untuk kita bergaul sama Tuhan tuh kadang-kadang ada peristiwa dulu, betul nggak saudara? Dan Alkitab tidak menulis peristiwa apa untuk Henok, tapi buat kita semua, saya percaya kita semua yang hadir ini pasti punya peristiwa. Peristiwa apapun juga yang buat kita jadi ingat akan Tuhan. Ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ya, itu saudara. Jadi kadang-kadang ada sebuah peristiwa yang buat kita ingat akan Tuhan. Entah itu peristiwa kebahagiaan. Henok sudah menunggu sampai bertahun-tahun, 65 tahun baru punya anak, saudara. Saya percaya itu sebuah peristiwa yang buat dia itu ingat akan Tuhan. Wow, Tuhan baik. Di usia saya 65 tahun baru saya punya anak ini, haleluya. Jadi sebuah peristiwa yang mengubah Henok.
mengenal akan Tuhan sehingga dia memilih untuk dekat dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Kadang-kadang ada juga saudara sebuah peristiwa yang membuat orang akan ingat akan Tuhan, yaitu dia mesti masuk ICU dulu. Haleluya. Setelah itu dia sembuh dari ICU, dia keluar, dia sehat. Baru dia ingat Tuhan. Jadi peristiwa kadangkala entah itu berkat, entah itu mujizat, entah itu sakit lalu disembuhkan. Peristiwa itu membawa kita dan menuntun kita untuk bergaul sama Tuhan. Tapi saya berharap saudara jangan tersinggung, tapi ini istilah daripada Pendeta Gilbert, saya juga ikut pinjam sedikit. Lebih baik kita berubah di gereja daripada berubah di ICU. Haleluya. Iya benar juga saudara. Saya juga takut juga. Yang bicara di depan juga kadang-kadang kita merinding kalau dengar bahasa itu. Iya kan? Lebih baik kita berubah di gereja daripada berubah di ICU. Lebih baik kita bertobat di gereja daripada kita bertobat setelah masuk ICU. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, entah peristiwa Metusalah ini apa, kita nggak tahu. Entah itu persalinannya yang sulit kah, lalu tiba-tiba anak lahir, istri selamat, anak selamat, buat Henok jadi bergaul sama Tuhan. Atau mungkin tidak ada peristiwa tentang persalinan istrinya. Mungkin dia sudah bergumul 65 tahun, dia susah payah berdoa untuk bisa cepat dapat anak. Tapi tiba-tiba dia dapat. Waktu itu dia komitmen, Tuhan mulai sekarang, Tuhan saya akan bergaul dengan Tuhan. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting yang kita lihat dalam kehidupan Henok sehingga dia memilih untuk bergaul dengan Tuhan. Oke, kita lihat lagi next. Kata bergaul dengan Tuhan itu artinya apa sih Pak Pendeta? Saudaraku yang terkasih, kata ini diambil dari bahasa Ibrani yaitu halak. Halak itu artinya bergaul karib dengan Tuhan. Apa sih artinya? Coba saudara baca saja, ini panjang sekali. Terjemahan halak itu dalam bahasa Ibrani, pergi, jalan, datang, cara hidup, apalagi memimpin, membawa, pergi, menyebabkan dia berjalan sepanjang, cepat, bersikap, banyak tuh. Kemudian apalagi? Dikatakan juga bahkan ada sebuah kata di sana seperti menghantui ya. Jadi halak itu bergaul itu artinya seperti menghantui. Saya pernah dihantui enggak? Ini istilah yang positif ya. Jadi Tuhan buat Henok itu seperti itu. Pernah nggak rasanya dihantui? Dihantui itu kayak dibuntutin terus kemana saja. Betul nggak saudara? Rasa-rasa kayak ada gitu, kayak berasa kayak macam bulu kuduk merinding, kayaknya ada nih di sini, ada di situ. Gitu saudara ya. Pernah nggak rasa dihantui? Macam kayak ada orang ikut saya kah? Begitu. Itu yang dirasakan oleh Henok dalam sisi positif tanda petik ya, bukan sesuatu yang seram, tapi sesuatu yang membawa berkat. Jadi Allah buat Henok itu dimanapun dia makan, dia berdiri, dia duduk, dia bernafas, dia berlari, dia ambil keputusan, dia pergi ke atas gunung, turun gunung, kemana saja. Bahkan tidur sekalipun dia bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan saudara, dia mengambil sebuah komitmen setelah dia memperanakan Metusalah. Sebuah peristiwa yang tidak ditulis oleh Alkitab, tapi menyebabkan Henok ini putuskan untuk saya punya hubungan nih sama Tuhan sudah. Jalan, pergi, kemana saja. Bahkan keputusan. Bahkan ada sebuah peristiwa di mana ketika Henok berpikir sekalipun, dia berpikir melibatkan Tuhan. Ada kata di sana bahwa dia memutuskan, dia melibatkan Tuhan. Jadi kata halak, bergaulnya si Henok ini sama Tuhan, sampai-sampai dia ngomong apapun, apa yang dia omongkan, dia dengar dulu suara Tuhan baru dia ngomong. Dia berpikir, dia nggak mau pikirannya diisi dengan pikiran-pikiran kata orang, kata siapa, kata orang sana, orang sini. Bahkan orang terdekat sekalipun bicara, dia nggak peduli itu suara orang. Dia hanya peduli Tuhan bicara apa di pikiran saya. Tuhan bicara apa di hati saya. Tuhan saya mau ngomong apa ini hari ini. Gitu. Jadi semua kata yang dia ucapkan itu keluar harus seizinnya Tuhan.
Wow, luar biasa. Waktu saya lihat dan merenungkan, jangan heran, Henok orang pertama yang diangkat Tuhan ke sorga dan tidak mengalami kematian. Jadi Henok ini nggak sempat mati gitulah saudara, nggak sempat dikubur. Karena belum dikubur Tuhan angkat dulu dia naik ke sorga. Karena Tuhan bilang saya nggak ketemu orang begini di zaman Adam. Di zaman Adam dan keturunannya saya tidak lihat ada orang yang seperti ini. Lalu Tuhan bilang, Henok, kamu kuangkat ke sorga. Di sana dikatakan Ibrani 11, tadi kita sudah baca. Jelas sekali, dia telah mendapat kesaksian. Siapa yang bersaksi bahwa dia berkenan kepada Allah? Allah yang berbicara sama dia itu. Dia bilang gini sama saudara-saudaranya, anak-anaknya. Nak, sahabat, keluarga, dengar. Saya selalu bergaul dengan Tuhan. Jadi Tuhan bilang nanti saya diangkat Tuhan. Betul saudara. Apa yang dia bicara kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Saya nanti akan diangkat Tuhan. Betul diangkat sudah. Terangkat langsung naik ke sorga. Dan itu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi saya rindu kita sekalian membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya percaya diangkat ini mungkin juga dalam kapasitas-kapasitas yang berbeda tentunya. Bukan ke sorga mungkin, tapi diangkat untuk menjadi seorang yang berhasil tentunya. Diangkat menjadi PNS misalnya. Diangkat menjadi staf apa misalnya. Diangkat menjadi apa, pejabatan apa saja. Pekerjaan apa saja, dari yang belum punya kerja lalu diangkat kerja di perusahaan misalnya. Diangkat untuk menjadi pengajar misalnya. Jadi saya percaya ini butuh sebuah proses yang namanya bergaul dengan Tuhan. Kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih kita diangkat saudara. Jadilah kita seperti Henok yang bergaul sepanjang masa. Sampai dikatakan 300 tahun lamanya. Ini luar biasa saudara, saya baca ayat ini kita hidup mungkin 70-80 tahun, tapi Henok hidup 365 tahun dan dalam komitmennya setelah dia memeranakan Metusalah, dia nggak mau lagi putus hubungan dengan Tuhan. Selama 300 tahun dia memiliki hubungan yang bergaul intens dengan Tuhan. Tidak ada satupun cerita dari 300 tahun itu dia bilang putus nyambung sama Tuhan. Luar biasa ya, sebuah peristiwa kesetiaan 300 tahun. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kenapa bisa lama dong hidup itu? Karena gini, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kan gini, umur manusia tidak akan sampai esok. Pada hari kamu memakannya, pada hari kamu memakannya. Hari itu juga kamu akan mati. Hari di sini dimaksud Tuhan adalah satu hari. Petrus bilang dalam surat Petrus sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Saudara bisa lihat setelah Adam jatuh ke dalam dosa, umur Adam, umur anak Adam, umur keluarga Adam sampai zaman Henok tidak ada yang mencapai 1000 tahun. Semuanya paling tinggi 900 sekian tahun meninggal. Kan Tuhan sudah bilang, pada hari kamu memakannya, hari berarti pada satu hari itu juga kamu akan mati. Jadi usia manusia Tuhan sudah bilang tidak akan mencapai 1000 tahun lagi. Dulunya ribuan tahun, beribu-ribu tahun sebelum Adam makan buah itu, umur Adam tua saudara. Tidak terhitung, tapi sejak makan mulai dihitung dan pada hari itu juga tidak sampai 1000 tahun dia mati. Kemudian Allah melihat manusia berkembang biak memenuhi seluruh dunia. Jadi usia manusia itu mulai dipotong. Dari 900 sekian tahun menurun jadi 800 sekian tahun. Turun lagi nanti 700 sekian tahun. Kemudian sampai di batas di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Zaman Musa Tuhan berkata begini, karena makin banyak manusia. Lalu Tuhan bilang begini, umur manusia tidak akan mencapai lagi lebih, hanya 120 tahun. Jadi dari zaman Musa sampai masa sekarang,
usia manusia tidak akan ada lebih lagi dari ribuan tahun, dari ratusan tahun, hanya mencapai 120 tahun paling tinggi. Saudara bisa cari orang-orang yang pecah rekor di YouTube dimanapun juga, usia orang kira-kira 115 tahunan. Tidak ada yang sampai lebih dari 120 tahun. Paling pas-pas sekitar 120 tahun. Coba lihat, sudah ada orang yang hidup sampai tua, itu tuh tidak sampai, hanya 120. Jadi ada korting-korting dari Tuhan. Makin lama begitu. Nah, kemudian Musa menulis lagi sebuah korting baru dalam Mazmur 90. Ya, dikatakan bahwa usia manusia hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saudara, lama-lama manusia ini di-korting terus, dia usia, saudara. Amin, haleluya. Jadi manusia yang tadinya kurang lebih tak terhingga, jatuh dalam dosa 900 sekian, turun menjadi 120. Tuhan bicara sama Musa, Musa korting lagi, 70 kalau kuat, 80. Ya, lalu orang itu mati. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah peristiwa umur manusia, saudara. Karena umur kita makin pendek, cobalah kita berbuat kebaikan. Amin. Kan cuma 70, sekarang usia berapa, saudara? Kalau mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya masih di bawah kepala 4, baru kepala 3. Ya kan, tapi kalau kepala 3 kurang 70 kan tinggal 40 tahun lagi hidupnya, saudara. Haleluya. Ya, ada yang bilang, saya baru kepala 5, Pak Pendeta. Yuk, kepala 5 berarti tinggal 20 tahun lagi hidup. Haleluya. Betul tidak? Ya kan? Saudara, manusia makin pendek. Makin pendek usianya. Jadi jangan sia-siakan umur, saudara. Ya. Jangan sia-siakan, saudara. Kita isi dengan waktu yang baik. Boleh beraktivitas, boleh, itu kan gak larang. Tapi bergaullah seperti Henok bergaul gitu, saudara. Supaya suatu hari kelak kalau kita mati atau meninggal dunia, kita masuk dalam surganya yang kekal. Oke, next. Hidup berkenan kepada Allah, itu yang kedua. Dalam Ibrani dikatakan tadi, pasal 11 ayat yang kelima, didapati Henok itu seorang yang berkenan kepada Tuhan, kata firman. Kenapa dia berkenan? Karena dikatakan tadi, saudara, dia mengambil sebuah keputusan untuk bergaul sama Tuhan. Pikirannya diisi sama Tuhan, kata-katanya diisi sama Tuhan, hatinya diisi sama Tuhan. Semua perbuatannya dia selalu konfirmasi dengan Tuhan. Jadi berkenan artinya menyenangkan hati dan hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Berkenan kepada Allah artinya menyenangkan Allah. Jadi Henok itu, saudara, karena bergaul. Jadi dulu tidak ada standar ya. Sebelum Henok, kita kan belum ada kitab Taurat, belum ada Alkitab. Sebelum Musa, orang-orang yang hidup sebelum Musa itu, saudara, adalah orang-orang yang tidak memiliki kitab. Tidak ada Alkitab, tidak ada buku panduan hidup, tidak ada. Jadi ketika tidak ada panduan hidup, berarti kan kita tidak tahu maunya Tuhan itu seperti apa, nggak ada standar. Jadi orang karena tidak ada aturan, tidak ada perundang-undangan, tidak ada kitab hukum Allah, sehingga orang kan berbuat semau-maunya saja, kan nggak diatur. Coba saudara, yang tidak diatur, maka orang berpikir apa saja yang dia lakukan itu benar. Betul nggak, saudara? Jadi sebelum zaman Musa, semua orang mau bunuh orang, makan orang gitu ya. Bunuh orang, sembelih manusia. Makanya dalam zaman sebelum Musa, orang berpikir menyenangkan hati Tuhan itu, saudara, dengan cara apa? Dengan cara waktu mereka minta hujan, hujan gak turun-turun. Dia bawa dia po anak, dia sembelih dia po anak, dia bakar di atas api. Dia bilang itu supaya saya doa didengar Tuhan. Saudara bisa baca dalam perjanjian lama. Jadi manusia karena tidak ada hukum, buat apa saja yang berkenan. Dia pikir itu benar. Dia bunuh, dia punya anak, itu hal yang biasa. Ya. Dia pikir setan itu adalah Tuhan.
Itu juga dia pikir benar, saudara. Jadi zaman sebelum Musa adanya hukum Taurat, itu orang berbuat mau-maunya saja. Mau-maunya saja. Ya, maka nggak ada standar. Nah, Henok ini saudara, akhirnya jadi sebuah standar bagi orang lain. Ternyata hidup berkenan sama Tuhan, itu seperti Henok tuh. Luar biasa nggak saudara? Ini luar biasa. Makanya Henok ketika diangkat ke sorga, kita nggak tahu apa orang lihat nggak itu waktu. Kalau zaman Elia terangkat ke sorga, orang banyak yang lihat. Termasuk termasuk Elisa lihat, dan 50 nabi. 50 nabi semua lihat Elia naik ke sorga dengan kereta. Dijemput pakai kereta naik ke sorga. Kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga juga disertai oleh 11 murid ya, 11 murid dan kurang lebih 500 pengikut Yesus. Jadi waktu terangkat itu 11 murid dan 500. Jadi orang semua lihat waktu Yesus naik ke sorga. Sekarang saya yakin karena ini peristiwa kasat mata, saudara. Ini bukan peristiwa lalu hilang ting gitu, enggak. Ini peristiwa kasat mata, dikatakan terangkat ke sorga. Berarti ada yang lihat gitu. Ya, ada yang lihat, saudara. Sehingga peristiwa ketika dia diangkat ke sorga itu dilihat, dia juga cerita sebelumnya, dia bilang ke dia punya anak-anak, dia punya saudara, dia punya kakak, dia punya bapak juga. Dia bilang, nanti Tuhan bilang sama saya, karena saya berkenan 300 tahun ini saya selalu setia, saya diangkat ke sorga. Jadi bayangin saudara, dia berkenan kepada Allah. Itu menjadi standar bagi banyak orang. Wow, orang jadi ingin kan, aduh kita juga mau seperti Henok diangkat ke sorga gitu. Jadi saudara, kita percaya kalau hidup kita berkenan, kita jadi terang dan garam bagi banyak orang. Jadi nggak perlu maksa-maksa orang, yuk kita yuk seperti ini. Ya sudah santai aja, hidup berkenan, orang lihat dari buah kita. Kok bisa sih dia seperti itu? Kok bisa sih seperti itu? Buah itu berbicara lebih kuat dari kita kata-kata, saudara. Perbuatan, pengalaman, itu bikin kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, kita kemarin ibadah ya. Ibadah kemarin, puji Tuhan saya semangat sekali karena jemaat-jemaat juga yang dari SP4, SP3 bisa datang buat kita di Kota Sorong. Ya kan? Saya bilang ini penyemangat yang luar biasa karena jauh saudara, yang jauh di sana saja bisa datang untuk ibadah. Dan ada sebuah kesaksian dari Bapak Dolfi itu luar biasa. Ya, dia bilang begini, kita sama-sama orang-orang jalanan dan Bapak Bert ini dia bisa Tuhan angkat. Ya, walaupun saya juga tidak langsung naik, tapi saya juga mengalami Tuhan jawab, saya punya doa. Tapi saya juga punya keinginan dalam hidup ini. Dia bilang, saya juga ingin seperti Bapak Bert juga. Diangkat Tuhan. Ya, dan kita dengar juga Bapak Bert sering bicara firman, menyampaikan firman Tuhan, melayani, ikut sama-sama penginjil jalanan. Nah ini deh, mengikuti perjalanan Tuhan. Ketika Pak Bert ini berbuat melayani Tuhan, lalu Tuhan angkat dalam posisi yang baik, ini bisa membuat yang lain juga ingin, saya juga ingin seperti itu. Gitu. Jadi peristiwa Henok diangkat ke sorga, peristiwa Henok mengalami sebuah kejadian spektakuler, tidak mati, tidak dikubur di tanah, tapi diangkat utuh dengan antero dia punya tubuh itu membuat semua orang di zaman itu tuh, wow, saya juga ingin seperti Henok. Gitu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perkenanan Tuhan atas hidup kita membuat orang lain juga bukan iri hati, tapi terkagum-kagum ingin memiliki sebuah peristiwa seperti kita. Ya, orang juga bangga saudara. Jadi milikilah hidup perkenanan kepada Tuhan sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Next, kita lihat bahwa hidup berkenan bisa kita jalani dengan taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.
Kehendak Tuhan bisa kita temukan dalam firman-Nya, semakin hidup selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi yang berkenan di hadapan-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara kalau lagi baku telepon dengan keluarga, dengan orang-orang di luar kota, tiba-tiba sinyal dia hilang, suara putus-putus. Mungkin kita lagi jalan dengan kendaraan. Apa yang kita lakukan saudara supaya sinyal bisa jelas, suara telepon tidak putus-putus? Stop. Betul nggak? Kita harus padam dulu, kita berhenti ke pinggir dengan kendaraan, kita stop dulu. Baru kita bicara, akhirnya jelas dia pesuara. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang kita begitu saudara. Untuk kita bisa berkenan itu kita harus menghentikan dulu aktivitas kita yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Berkenan itu artinya saudara kita menghentikan dulu segala aktivitas perjalanan kita yang membuat kita tidak dengar suara Tuhan. Kita harus stop dulu. Saudara datang ke gereja hari ini, saya percaya saudara sedang membuat pilihan untuk sinyal dan frekuensi saudara sama Tuhan jelas. Iya kan? Coba saudara, misalnya kita pilih, udahlah minggu ini saya nggak semayang lah, tinggal di rumah. Coba lihat, frekuensi kita sama Tuhan tuh kayak putus nyambung gitu. Hah? Ya, tadi bilang apa? Yo, begitu sudah, yo, aduh terdengar ini. Begitu. Tapi begitu kita ambil sebuah keputusan, berhenti, jelas Tuhan bilang, aku memberkatimu hari ini. Amin Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sebentar ada berkat yang mau kusiapkan. Amin Tuhan Yesus. Sebentar doamu yang telah bertahun-tahun tidak dijawab. Persoalan kau ribut dengan ini, Tuhan jawab. Sebentar. Wow, Tuhan terima kasih. Jadi butuh sebuah keputusan untuk berhenti sejenak saja dari perjalanan yang sedang berjalan. Untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk datang dan stop dan mengkonekkan sinyal kita sehingga telepon itu jadi jelas, saudara. Saudaraku yang terkasih, ini yang penting dalam kehidupan kita dalam berkenan. Kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu dulu supaya sinyal HP kita ini bisa jelas, saudara. Ya, mungkin kalau yang di Maibrat lebih ngerti lagi. Kalau sinyal saudara dapat lagi tuh naik di gunung di atas, baru telepon jelas. Oh ya begitu sudah. Tadi itu pas tong ada di bawah sana jadi tidak kedengaran. Nah begitu sudah di gunung didengar. Oh sudah mantap. Begitu informasinya. Siap Bapak. Oke, hormat. Haleluya, jelas begitu saudara ya. Jadi kita butuh sebuah keputusan untuk berhenti supaya sinyal kita kembali jelas dengan Tuhan. Kemudian 3, next. Yang ketiga, hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6 bilang sama kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Henokh ini dia berkenan karena dia telah sungguh-sungguh. Ayat 6 dikatakan, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa Henokh bisa hidup kudus di tengah-tengah dosa dan kejahatan di zaman awal setelah manusia jatuh? Karena tadi dia sungguh-sungguh. Ya, dia sungguh-sungguh. Kenapa ada kata sungguh-sungguh di sini saudara? Kenapa ada kata berkenan? Kan sebenarnya bergaul dengan Tuhan saja udah cukup. Betul nggak saudara? Poin 1 kan bergaul dengan Tuhan. Pak Pendeta itu dijelaskan. Bergaul itu seperti itu, halak itu. Jadi jalan kemana-mana sama Tuhan, seperti dihantui. Tapi ada orang saudara, dia dengar suara Tuhan, dia bergaul sama Tuhan, tapi dosa juga jalan saudara. Kan begitu saudara? Ada kan begitu kan? Ada orang saudara, dia dipakai Tuhan luar biasa, dia dengar suara Tuhan luar biasa, tapi dosa juga jalan. Gitu. Makanya perlu bergaul sama Tuhan, tapi juga yang kedua harus berkenan. Bergaul dan berkenan. Kemudian setelah berkenan, bergaul dan berkenan, kemudian masuk dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi benar-benar
mencintai Tuhan lebih daripada dunia. Itu yang dilakukan Henokh, makanya diangkat. Saudara bisa lihat saja ada banyak ya yang mengaku hamba Tuhan, diurapi Tuhan, mendengar suara Tuhan, tapi dosa kan jalan juga gitu. Iya kan? Iya kan, Saudara? Nah inilah yang makanya ada 3 hal dalam kitab dalam Ibrani dan Kejadian dijelaskan. Henokh tuh nggak hanya bergaul, Henokh nggak hanya dengar suara Tuhan, Henokh nggak hanya berbicara dengan nama Tuhan, tapi Henokh juga berkenan hidupnya. Kemudian juga Henokh tuh benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, kata mencari di sini bukan berarti Henokh belum ketemu Tuhan, ya. Kan dikatakan mencari dia sungguh-sungguh, Ibrani pasal 11 ayat 6 tadi. Jadi bukan seolah-olah Henokh ini belum ketemu Tuhan. Dia sudah ketemu Tuhan. Tapi dia benar-benar mencari maksud dan maunya Tuhan. Sehingga dia mengalami betul-betul tidak salah menerjemahkan nubuatan. Ya, jangankan saudara, saya saja bisa dapat penglihatan salah terjemahkan. Akhirnya gagal, saudara. Ya gitu ya. Jadi saudara, enggak sembarangan saudara, mimpi dan penglihatan kita terima, tapi jangan mentah-mentah juga, harus ditafsir lagi mimpinya apa, artinya apa gitu. Supaya jangan salah tafsir gitu ya. Salah tafsir. Jadi akhirnya kita mengalami sebuah salah tafsir gitu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mencari Tuhan, oke, next. Berarti mengutamakan dia dalam setiap sisi kehidupan kita. Mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, bersedia ditegur. Itu dia. Mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai murid. Bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Jadi mencari Tuhan itu artinya selalu menanyakan maunya Tuhan itu apa sih gitu buat hidup saya. Tuhan, saya tahu saya sudah dengar suara Tuhan, saya sudah mimpi Tuhan, tapi arti mimpi ini apa? Saudara bisa lihat, maksud daripada penjelasan firman Tuhan poin 3 ini gini. Saudara pernah lihat Daniel bermimpi. Daniel bermimpi suatu waktu dia lihat ada tentara di antara Media dan Persia. Kemudian ada malaikat Mikael berperang dengan tentara Media Persia. Dia adalah penafsir mimpi. Saudara tahu Daniel penafsir mimpi. Daniel ini menafsirkan mimpi ketika di dalam firman Tuhan Nebukadnezar bermimpi. Dia tafsirkan mimpi, dia ahli menafsir mimpi. Tapi begitu dia mimpi untuk dirinya sendiri, ya, dia bermimpi untuk dirinya sendiri, dia nggak bisa ngartikan saudara mimpi untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu Daniel berpuasa 21 hari lamanya. Nah, saudara bisa perhatikan ini ya. Untuk menafsirkan mimpi orang lain, Daniel cepat. Tapi untuk menafsirkan mimpinya, dia mesti puasa dulu 21 hari. Baru datanglah malaikat Gabriel kepada dia. Dan Gabriel jelaskan mimpimu itu adalah tentang hari-hari yang akan datang dengan kerajaan Media Persia. Bahkan hari-harimu itu akan berbicara tentang sampai akhir zaman, Daniel. Tuliskanlah semua kitab itu, matraikanlah sebab pengetahuan akan bertambah, wawasan bertambah dan semuanya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bisa memahami bahwa Daniel bermimpi, kalau dia menerjemahkan mimpi orang cepat. Tapi kalau misalnya dia mimpi sendiri, dia harus bergumul dulu. Jadi saudara, itu yang disebut dengan mencari maunya Tuhan. Ya, supaya kita nggak terjebak dengan salah terjemah mimpi, saudara. Jadi harus kita gumuli, kita doakan mimpi itu maksudnya untuk apa sih? Untuk sekarang kah? Untuk besok kah? Sehingga Daniel berpuasa 21 hari, baru dia malaikat datang kasih jelas dia pun mimpi, dia pun arti kapan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang kita seperti itu ya. Saya sendiri ya gagal memahami mimpi itu saudara. Sehingga mimpi membuat saya terjerumus dan akhirnya gagal gitu ya.
Gagal untuk pemilihan kemarin. Ya, saya mimpi kan banyak orang mimpi penglihatan untuk orang lain, tapi begitu mimpi untuk saya salah ambil keputusan dan gagal, saudara. Jadi mimpinya itu apa? Saya mimpi gini, ya. Kan semua orang sudah bilang saya jadi anggota MPL gitu. Bapak Stefri Turbun juga sampaikan kita sudah di SK-kan 2 orang, saya dengan Pak Pendeta Emir sebagai anggota MPL. Ya, tapi minggu kemarinnya saya bermimpi saya jadi ketua BPD pakai jas hitam, tapi cuma seorang diri dalam mimpi itu. Jadi seorang diri gitu. Sudah, kemudian begitu saya rapat dengan teman-teman, saya minta dukungan untuk dipilih jadi anggota MPL, semua teman-teman beribut. Sudah, kami tidak mau Pak Riki jadi anggota MPL, harus jadi ketua BPD. Ribut semua. Saya bilang kalau sudah diseleksi dan di SK-kan tuh nggak mungkin. Tapi coba tanya BPP, saya tanya BPP bilang bisa, mundur dulu baru dipilih ketua BPD. Tapi saudara, ketika saya mundur dari anggota MPL, kemudian ada seorang yang mulai berkuar-kuar dan bilang, Pak Riki mundur dari anggota MPL itu berarti sesuatu dia istilahnya tidak ada berintegritas gitu ya. Akhirnya sudahlah, gara-gara kata-kata itu semua pendeta yang tadinya nyatakan sikap dukung, nggak jadi dukung saya, saudara. Suara pindah ke tempat lain begitu ya. Atau juga ada beberapa yang nyatakan sikap memang dari awal dan mereka cuman bilang di depan tapi di belakang nggak jadi pilih. Akhirnya yang terjadi, saudara, saya mundur diri dari anggota MPL, nggak jadi terpilih jadi anggota MPL dan juga nggak jadi terpilih jadi ketua BPD. Jadi abislah di situ, saudara. Gara-gara mimpi nggak diterjemahkan baik-baik karena mimpinya benar. Saya mimpi saya jadi ketua BPD pakai jas hitam tapi nggak ada orang di kiri kanan. Itu kan artinya nggak ada suara. Nah, saya tuh hanya berpikir mungkin mimpi itu artinya saya harus menjadi ketua BPD gitu. Kebetulan ada teman-teman juga dukung, semua mau jadi ketua BPD. Akhirnya ikut. Nah, apa yang terjadi? Gagal jadi anggota MPL, gagal juga jadi ketua BPD. Kadang-kadang ya itu tadi saya bilang bahwa untuk menerjemahkan mimpi buat orang lain tuh gampang. Tapi setelah saya renungkan, Daniel itu nggak sembarangan, saudara. Untuk terjemahkan raja punya mimpi, cepat. Tapi waktu dia dapat mimpi untuk dirinya sendiri, dia puasa 21 hari lamanya. Nah, saya kan nggak sempat, saudara. Mimpinya kan baru minggu lalu. Penggenapannya di minggu itu juga dan didukung. Akhirnya saya terjemahkan nggak karuan, saudara. Nggak pakai doa-doa lagi, nggak pakai puasa lagi. Hajar saja, langsung mundur dan game over. Jadi pelajaran berharga, sekali lagi, kita harus belajar dari pengalaman hidup saya, pengalaman juga Daniel. Waktu dia terjemahkan mimpi untuk orang lain, dia cepat. Tapi mimpi untuk dia gumuli dulu mimpi itu sampai 21 hari. Artinya apa? Artinya gini, kegagalan saya sebagai hamba Tuhan dalam menerjemahkan mimpi kemarin itu, saya berharap semua kita nanti ya, kalau misalnya saudara ada mimpi apa saja, saudara lebih baik tanya ke hamba Tuhan yang lebih rohani, supaya saudara tanya, saya mimpi artinya apa ya Pak Pendeta gitu. Supaya apa? Supaya kita jangan salah menerjemahkan mimpi. Ya, kalau itu mimpi untuk diri kita sendiri, koordinasikan, doakan, sama-sama bantu dukung doa supaya hasilnya jadi baik. Jadi nggak seperti saya tuh, saudara ya, tiba-tiba mundur. Akhirnya nggak dapat MPL, nggak dapat. Itu saudara, setelah bubar, semua pendeta-pendeta bilang kami itu mau pilihnya Pak Pendeta itu jadi anggota MPL. Bayangkan kalau saya jadi anggota MPL kemarin, nggak mundur diri, semua hampir satu ruangan itu semuanya mau dukung saya. Mereka bilang gitu. Karena saya mundur diri, akhirnya tidak ada, harus kan minimal 2 orang yang dicalon jadi anggota MPL. Saya mundur diri, lalu yang satu itu nggak dipilih, langsung diketok aja jadi sah. Jadi anggota MPL tanpa pemilihan. Jadi saya mundur dan menyebabkan saingan saya langsung jadi anggota MPL tanpa pemilihan. Nah itu saudara, itu sama halnya dengan salah mencari Tuhan, salah mencari maunya Tuhan. Nah kita harus belajar saudara dari Henok ini. Bahwa Henok ini tidak hanya bergaul, dia juga berkenan, tapi juga dia mencari maunya Tuhan dalam 300 tahun hidupnya itu.
Dia mencari maunya Tuhan. Dikatakan bahwa Halak itu dia mengambil keputusan itu dia tanya Tuhan dulu. Gitu. Ya. Jangan ambil keputusan sendiri. Untuk mimpimu sendiri. Tanyakan buat orang lain, saudara. Padahal Ibu Gembala sudah bilang gini sama saya. Itu mimpinya sudah dipilih kah? Tidak terpilih kah? Dia bilang begitu. Itu mimpinya bagaimana? Coba jelaskan dulu. Saya kayak malas jelaskan gitu ya. Jadi akhirnya, sudahlah saya bilang. Jadi Mama Nata ini rasanya tidak damai sejahtera. Itu betul-betul sudah jadi. Itu bagaimana itu mimpinya itu? Karena dia bilang begitu. Sampai terakhir juga pas step selesai pemilihan dia bilang begini. Dia bilang sama saya, Pak Riki, dia bilang, kenapa Anda putuskan sepihak saja? Tidak telepon saya. Telepon dulu. Jangan hanya mendengar kata orang katanya. Jangan sepihak saja mengambil keputusan. Ya, coba mengambil sebuah keputusan itu harus terukur. Bahasa saya cuma mau menghibur saja. Saya bilang, Pak, tak apalah Pak, saya coba-coba. Bukan begitu dia bilang, bukan begitu dia bilang begini sama saya. Saya tahu Anda itu kelas nasional, dia bilang. Dia bilang sama saya, itu luar biasa ya. Dia bilang, Anda itu kelasnya nasional Pak Riki, dia bilang. Gitu. Saya rasa langsung lagi don-donnya saudara. Saya merasa kayak nggak, ya namanya ambil keputusan dalam kebodohan gitu ya. Ambil keputusan dalam kebodohan gitu. Saya dengar kata-kata itu dia bilang gini, Anda itu saya perlukan ada di pusat, dia bilang. Saya perlukan Anda di pusat. Saya tahu kemampuan Anda itu kelasnya nasional, dia bilang. Bayangin saudara. Karena memang MPL itu bukan ngurusin kabupaten kota, tapi anggota MPL itu saudara ngurusin segala hal seluruh Indonesia, bahkan GBI luar negeri gitu. Jadi dalam dan luar negeri diurus sama anggota MPL gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, saya langsung nyesal juga ya. Nah apalagi saya bilang dengan teman-teman, sudah jadi bubur, tidak bisa lagi berubah jadi nasi. Saya bilang. Jadi gitu saudara ya. Jadi hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya. Kita harus tetap bersaksi walaupun gagal saudara. Jadi kegagalan itu buat kita semua belajar. Bahwa jangan ambil keputusan tuh sembarang-sembarang saudara. Gumuli, Daniel itu dia 21 hari puasa dulu. Nah saya itu karena panik, situasi masukan-masukan. Akhirnya saya yang dulunya sering dengar suara Tuhan, jadi nggak dengar suara Tuhan, dengar suara teman-teman pendeta lainnya, akhirnya gagal. Lah itu saudara, hati-hati saudara. Biasa dengar suara Tuhan, kali itu kemarin saya lebih sering dengar teman-teman punya kata-kata. Tanya satu pendeta bagaimana? Ya saya dukung Pak Riki ketua PPD, saya dukung Pak Riki ketua PPD. Hampir semua mendukung gitu. Akhirnya saya tidak peka gitu saudara ya. Karena mendengar kata manusia, kata pendeta-pendeta, akhirnya saya gagal. Ya sudahlah, tak apalah, tak mengapalah. Tapi ada dua hal dalam perjalanan perjalanan ini saya tarik sebuah kesimpulan. Bahwa hidup ini cari Tuhan tuh sungguh-sungguh gitu. Ya, kadang-kadang saudara orang memberikan kita semangat, ayo kau bisa. Jangan, kalau Tuhan bilang jangan saudara. Kalau Tuhan tidak bilang kita gol, jangan lawan saudara. Meskipun itu mimpi, ya. Meskipun itu mimpi, saya mimpi Pak Pendeta. Saya juga mimpi nih, gara-gara mimpi dia yang saya gagal ini. Haleluya, ya kan? Jadi jangan begitu saudara. Makanya tuh saya ditegur kemarin ya dengan kegagalan ini ternyata mungkin saya lebih dengar manusia ya. Lebih dengar kata orang. Mungkin saya juga dengar pendeta-pendeta yang kasih saya juga saran itu kan pendeta-pendeta yang saya tahu juga urapannya bagus gitu ya kan. Saya tanya gimana Pak? Wah saya berdoa ini Pak Riki yang jadi gitu. Sudah bayangin saudara. Jadi ya mungkin pelajaran ya. Hati-hati saudara ya. Hati-hati. Karena ketika kita ngurusin orang lain kita netral. Tapi waktu kita ngurus diri kita sendiri itu kadang-kadang sudah gak bisa saudara. Kita sudah benar-benar kayak orang budek gitu. Gak lagi dengar suara Tuhan.
Kita jadi terlena dengan kata-kata mereka, cerita mereka, dukungan mereka. Wah, akhirnya kita begitu. Ya, mungkin pelajaran-pelajaran berharga kita hari ini mengajarkan kita untuk berubah sudah. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan dengar kata orang, saudara. Bahaya. Kalau kita dengar kata orang tuh, putus leher sudah. Haleluya. Lebih baik tanya Tuhan, gitu. Tanya Tuhan. Ya. Terus mimpi itu juga tidak dijelaskan. Saya ketemu Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bilang, kau maju saja ketua PPD. Nggak ada gitu, saudara. Ya, nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita diajarkan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, kalau dapat mimpi itu tafsir baik-baik gitu saudara ya. Biasanya tuh saya tafsir baik-baik karena mungkin menyangkut diri sendiri jadi sudah lupa. Jadi sudah mungkin anggap saja tidak mengandalkan Tuhan lagi sudah. Lebih mengandalkan kata hati gitu. Tidak mencari maksud Tuhan. Ya penyesalan memang selalu terlambat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi lebih baik menyesal tempo-tempo daripada menyesal surugi gitu.